Bab 193. Dia maunya ke apartemen, jawab Daniel santai. Brianna memijat kepala dengan kedua tangannya. Beliin dia apartemen satu lagi. Dia ganggu banget tahu, enggak. Seenaknya tidur di sebelahku udah kayak kamar dia aja. Daniel tampak berpikir, apa kakak harus beli apartemen satu lagi dengan 3 kamar? Gumam Daniel. Terniat banget beli apartemen 3 kamar. Sembur Brianna. Tadi nyuruh kakak beli apartemen satu lagi, gimana sih kamu? Oh my. Please, yang mulia, itu cewek siapamu? Mau banget nampung cewek patah hati nggak jelas gitu. Kakak tuh cuma dijadiin pelarian. Idih, aku sih kalau jadi kakak ogah banget. Sana kamu tidur di kamar kakak aja. Biar kakak tidur di sofa. Daniel mendorong kedua bahu Brianna. Tapi saat melewati kamar Brianna, pandangan Daniel terantuk pada banyaknya paper bag bergeletakan di dekat ranjang. Seingatnya, dia belum memberikan uang jajan pada Brianna, sementara paper bag itu bertuliskan brand-brand ternama. Tunggu. Daniel hendak masuk kamar Brianna. Brianna lupa jika belanjaannya belum dirapikan. Biarin aja deh Elena tidur di kamarku. Kasihan, Kak. Katanya capek abis syuting setahun. Aku tidur di kamar kakak aja, ya. Brianna segera menutup pintu kamar dan menarik Daniel menjauh dari kamarnya. Daniel kemudian berpikir kalau tas-tas belanja yang dilihatnya adalah milik Elena. Maka Daniel menurut saja. Di tempat lain, Albert mengerutkan kening melihat banyak notifikasi pengeluaran senilai 250 juta. Apa membetulkan mobil penyok semahal itu? Gumam Albert. Albert mengingat plat nomor mobil Brianna. Kemarin dia lupa menanyakan kontak gadis itu karena risih dengan penampilannya. Albert tak kehabisan akal, dia menghubungi Susana. Mimi Sus, aku minta tolong. Ingin mengetahui pemilik serta alamat tempat tinggal mobil dengan plat. Albert meminta bantuan Susana yang selalu saja bisa diandalkan dalam segala hal kecuali memasak. Tidak butuh waktu lama Albert mendapat informasi mengenai Brianna. Dan Albert, kalau boleh tahu ada urusan apa? Dan Albert menanyakan kontak serta alamat Nona Brianna, adik Daniel Clinton. Tanya Susana. Kak Daniel yang dulu pacaran dengan Dora. Tanya Albert. Maaf, dan mereka tidak pacaran, ralat Susana. Oh, ya, Kak Daniel kakak kelasku yang memang selalu mengejar-ngejar Dora. Tapi apa benar Nona Brianna adiknya Kak Daniel? Ya, dan benar. Nona Brianna tinggal berdua di apartemen milik kakaknya, tapi hanya sesekali. Saya sudah kirimkan alamat rumah dan alamat apartemen Nona Brianna. Terima kasih banyak, Mimi Sus. Panggilan telepon diakhiri. Keesokan harinya, Albert memilih menuju apartemen Daniel terlebih dahulu. Dia mengintai unit milik Daniel hingga tiba Brianna keluar apartemen hendak kuliah. Albert mengikuti dengan halus hingga Brianna tiba di kampusnya. Halo, Nona. Sapa Albert saat Brianna keluar dari mobilnya di parkiran kampus. Brianna terkejut. Hei, kamu. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Brianna menutupi mobil penyoknya. Kembalikan kartu hitamku. Ujar Albert tanpa basa-basi. Brianna mengibaskan rambut ke belakang telinga dan tersenyum manis lalu menggeser posisinya. Lihatlah, mobilnya belum kubetulkan. Iya, aku tahu. Tapi aku minta kembali kartu hitamku karena kamu sudah menyalahgunakannya. Pinta Albert tegas. Kali ini Albert tidak menunduk, karena baju yang dikenakan Brianna tampak sopan, seperti anak kuliahan pada umumnya. Brianna memutar bola matanya manja.
Kemarin itu aku pakai kartumu untuk belanja. Tak apa-apa, kan? Soalnya belum sempat benerin mobil. Aku sibuk, ya. Sibuk belanja. Brianna mengedip pada Albert. Kembalikan kartu hitamku. Albert tidak ingin berbasa-basi. Tapi mobilku masih penyok, loh. Rajuk Brianna. Bukan urusanku lagi. Kenapa malah menyalahgunakan kartu hitamku? Cepat, kembalikan. Albert menaikkan kacamata besarnya. Brianna mendengus kecil lalu mengeluarkan kartu hitam milik Albert dengan berat hati. Oke, baiklah, saya permisi. Albert memasukkan kartu hitam ke dompetnya kemudian berlalu dari hadapan Brianna tapi baru beberapa langkah, Albert berbalik. Pakaianmu hari ini sopan. Tetaplah berpakaian sesopan ini, jangan memakai pakaian kurang bahan seperti kemarin, memangnya kamu nggak kedinginan. Sudah, itu saja ucapan Albert, dia kembali menuju mobilnya dengan langkah sedikit bungkuk dan kepala tertunduk. Brianna melongo lalu berteriak. Ya kali ke kampus aku pakai celana pendek dan kamisol doang, Om. Aku bukan tipikal mahasiswi pengejar nilai dengan menggadaikan tubuh terhadap dosen, ya. Brianna memberenggut. Sedikit kesal, Albert menoleh dan mengangguk, kacamata besarnya melorot lagi. Benerin itu bingkai kacamata, atau ganti model lain. Biar kelihatan trendy. Kartu hitam sih boleh punya tapi kenapa juga kacamatamu jadul begitu? Sungut Brianna kesal karena dia masih ingin bersenang-senang dengan kartu hitam milik Albert. Albert tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia masuk mobil dan meninggalkan parkiran kampus tanpa melihat lagi ke arah Brianna. Di dalam mobil, Albert melihat kaca spion, mengamati kacamatanya. Siapa dia mengatur-aturku? Kacamata ini sudah bertahun-tahun membantuku melihat. Lalu siapa dia seenaknya menjelek-jelekkan kacamataku? Gumam Albert datar. Sementara itu Brianna menendang mobilnya yang penyok. Wow, pagi-pagi si cantik sudah emosi. Sarapan pakai bayam, iya. Jadinya kuat macam Popeye. Sekali nendang langsung penyok itu mobil, sapa Valerie terkikik geli. Brianna melangkah gusar tak peduli dengan kemunculan Valerie. Bri, tunggu. Ada kado, nih. Katanya telat kasih kamu kado ultah karena dia habis dari luar kota. Valerie mengejar Brianna seraya mengacung-acungkan kotak berbungkus kertas kado. Brianna berhenti. Siapa? Galen, nih. Valerie memberikan kado pada Brianna. Tanpa basa-basi lagi Brianna membuka isi kado dan dia terbelalak. Wah, gelang, Val. Pekik Brianna seraya membuang bungkus kado beserta kotaknya lalu memakai gelang emas pemberian Galen dan kembali berjalan menuju kelas. Dia cinta beneran Bri sama kamu. Valerie menjejeri langkah Brianna. Bohong. Jangan gitu, Bri. Dia udah mutusin semua cewek-ceweknya katanya demi kamu, ucap Valerie lagi. Bomat, kamu aja yang jadi pacarnya. Aku si ogah, sok kegantengan. Jadi kamu sukanya sama yang cupu-cupu macam om-om yang tadi ngambil kartu hitamnya lagi. Brianna menghentikan langkahnya dan menatap lekat Valerie. Aku mau lulus kuliah dulu, nggak mau mikirin cowok. Aku mau kuliah sembari bersenang-senang saja. Paham? Ucap Brianna tegas. Valerie mengangguk berulang kali. Good. Brianna kembali melangkah dengan lebar dan cepat. By the way, apa Elena kembali ke apartemen kakakmu, Bri? Tanya Valerie dengan wajah sedikit suram. Ya, kemarin malam dan dia tidur di kamarku. Alhasil aku tidur di kamar kakakku dan kakakku tidur di sofa. Sepertinya aku harus pulang ke rumah saja kalau ada artis muda itu di apartemen. Jangan, Bri.
Bahaya. Justru kamu harus tegas ngusir dia. Dia siapanya kakakmu, coba. Valerie tampak gemas dan cemas. Calon istrinya mungkin, secara Elena sudah putus dari Leon. Jawab Brianna enteng. Valerie menghentikan langkah seraya misuh-misuh sendirian di tempatnya berdiri. Yak. Albert memarkir mobilnya di parkiran VIP Perli Corporation. Selanjutnya dia masuk lift khusus menuju ruangannya. Saat dia sampai, semua karyawan Perli Corporation mengangguk hormat pada Albert. Albert berjalan sedikit gugup dan tampak tidak percaya diri. Kebanyakan karyawan di sana adalah wanita-wanita cantik dan modis. Ya, ampun, itu kemeja sama vestnya old fashion banget nggak sih? Terus kenapa juga kacamatanya mesti melorot begitu? Kenapa nggak pakai soft lens aja? Atau model kacamata yang agak kekinian gitu? Rambutnya, Clea sedih. Nggak bisa sedikit stylish apa, ya? Doi juga nggak wangi parfum. Percaya nggak percaya sih bos cupu kita seorang pewaris Perlicorp. Beragam komentar para karyawan wanita selalu saja berdengung. Aku sih meski cupu, kalau Pak Bos naksir aku, kayaknya aku nggak bakal nolak. Kiki Tania, staf sekretaris. Albert di perusahaan. Tania. Panggil Albert membuka kembali pintu ruangannya. Tania mengerling jenaka pada rekan-rekannya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, desisnya. Tania masuk ruangan Albert. Bapak mau dibuatkan susu jahe hangat? Tanya Tania sopan. Albert melepas kacamatanya lalu memberikannya pada Tania. Apa menurutmu kacamata ini terlalu jadul? Tanya Albert. Iya, Pak, jadul. Tapi kalau Bapak nyaman memakainya, tak perlu risau dengan modelnya, Pak. Jawab Tania. Nah, kan benar. Aku memang nyaman memakai kacamata ini. Kenapa gadis itu malah mempermasalahkan kacamataku? Gumam Albert pelan. Tania mengernyit. Gadis yang mana, Pak? Tanya Tania. Oh, tidak. Ada gadis aneh yang protes dengan model kacamataku. Baiklah, kamu kembali ke ruanganmu, Tita Albert. Tania mengangguk dan keluar ruangan Albert sembari bertanya-tanya siapa gadis yang dimaksud Albert. Pak, kediaman Reza Darmawangsa. Ustaz Ridwan dan Dia Pitaloka datang berkunjung. Mereka telat menengok kelahiran bayi kembar Isadora karena baru saja pulang umroh. Dia begitu senang melihat sepasang bayi kembar yang sedang berada di box bayi yang berada di taman. Kedua kakeknya tentu saja setia mendampingi cucu mereka berjemur. Bagaimana kabar Alfian? Tanya Wiratama menanyakan kabar anak Yulia dari France. Alfian sehat. Alfian dan Camilla sama pulang bulan depan, jawab dia. Masih ingat dengan Alfian dan Camilla? Alfian adalah anak Yulia istri pertama Wiratama yang dijodohkan oleh kakeknya tapi berselingkuh dengan Franz, lawan main Dia Pitaloka di beberapa judul sinetron yang dibintanginya. Sedangkan Camilla adalah anak Sharon dan Josh. Alfian dan Camilla sejak sekolah menengah pertama sudah bersekolah asrama di luar negeri. Meski sudah lulus, Camilla senang menetap di luar negeri, begitu pula dengan Alfian. Kini keduanya hendak berkunjung kembali ke Indonesia saat orang tuanya meminta mereka pulang memberitahu kabar kelahiran bayi kembar Isadora dan juga kabar pernikahan Leon. Keduanya sempat pulang saat pernikahan Dora dan Dimas serta ke Inara. Tapi kembali lagi ke luar negeri. Camilla dan Alfian lebih senang tinggal di luar negeri bahkan mereka berencana menetap, bekerja dan punya pasangan di sana. Ustaz Ridwan dan Dia Pitaloka tidak dikaruniai anak. Mereka hanya mengadopsi Alfian. Meski begitu, Ustaz Ridwan tidak patah arang,
anak-anak pesantren Sangraloka yang tiap tahun tidak pernah sepi dengan pendaftaran santri dan santriwan baru membuat mereka tetap bahagia karena merasa memiliki banyak anak. Status pernikahan Ustaz Ridwan dan Diah Pitaloka yang tidak dikaruniai anak membuat Sri besar hati. Dia tidak sendirian. Bahkan di luar sana banyak pasangan menikah yang tidak dikaruniai anak. Tapi Sri kenyang. Mengurusi anak-anak keluarga Dharmawangsa dan berjanji dalam hati untuk mengabdikan hidupnya pada keluarga Dharmawangsa yang sudah seperti keluarga sesungguhnya untuknya. Albert mengelus halus pipi bayi kembar Isadora. Sepulang kerja dia mampir ke rumah Dora hanya ingin melihat kedua bayi menggemaskan itu. "Buruan nikah, Om," cetus Dora melipat baju-baju mungil milik bayinya. Menikah?" Albert menoleh. "Sibuk, Ra. Belum ngurusin perusahaan oma kamu, belum ngurusin pabrik motor aku di daerah Deltamas. Produksi makin meningkat karena permintaan pasar tembus melebihi target. Dulu lagi kecil suka bikin pesawat, kenapa ujung-ujungnya bikin motor, sih?" tanya Dora. "Aku nggak boleh ke Jerman mengikuti jejak mendiang Pak Habibie. Orang tuaku sudah mulai sepuh, mamamu juga sudah tak mungkin bisa mengurus perusahaan. Siapa lagi kalau bukan aku yang ngurusin Perli Corporation," gumam Albert pelan. Cita-cita Albert membuat mobil dan pesawat harus kandas karena permintaan Dein dan Erik untuk pulang dan mengurus perusahaan. Membangun satu pabrik motor adalah hiburannya karena Albert lebih senang merakit sesuatu. "Om betah banget sih pakai kacamata tebal. Bukannya bisa dilasik, ya?" tanya Dora lagi. "Ah, kamu, Ra. Kacamata ini selain membantu melihatkan memang untuk menutupi sebagian wajahku," sahut Albert. "Om itu ganteng loh, cuma sayang aja penampilannya old fashion pakai banget." Ucapan Dora penuh penekanan. "Nggak akan ada yang ngangka semisal Om ngegembel ke mall, kalau ternyata Om itu komisaris di Perli Corp." Dora mengeker lalu memasukkan popok-popok bayinya ke lemari. Albert melihat setelan baju kuno yang dipakainya. Lalu terngiang kembali ucapan Briana. Padahal sudah berkali-kali Albert mendengar banyak orang jika kacamatanya diminta ganti model. Albert tidak pernah menggubrisnya, tapi kenapa ucapan Briana sungguh mengusiknya. "Ra, antar aku ke dokter mata, yuk," ajak Albert pelan. "Nambah min lagi." Albert menggeleng. "Katanya disuruh ganti kacamata," sahut Albert gugup. Dia takut Dora mendapati wajahnya yang memerah karena teringat Briana. "Lah, tumben." Dora merapikan isi lemari bajunya. Sebelum Albert menjawab, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. "Sayang, kakek si kembar sedang tak ada di rumah. Oma sama opa mau pinjem si kembar, boleh? Kami kesusahan kalau papamu dan papanya si kembar Rafael dan Elvander Wiratama ada di rumah." "Mereka nggak mau kasih pinjam," ucap Ajisaka mengendap-ngendap menuju box bayi diikuti Asmiranda. "Ya ampun, dipinjem? Emangnya anak aku apaan, opa?" Kiki Dora. "Kebetulan, ambil aja, ajak ke Paris juga nggak apa-apa." "Aku mau nganter Om Albert sebentar tukar kacamata," Kiki Dora. Serentak Ajisaka yang sudah semakin sepuh dan Asmiranda menoleh ke arah Albert. "Ada angin apa kau mau ganti kacamata?" Keke Ajisaka. "Angin perempuan kali, opa." Kiki Dora. Albert merasa wajahnya panas, dia menunduk. Sejak remaja, saat semua teman seusianya disibukkan dengan usia puber, Albert tetap anteng dengan proyek-proyek ajaibnya. Malam minggu adalah hal paling menyenangkan bagi Albert karena bisa begadang semalaman membuat sesuatu. Nggak apa-apa, memang Albert harus kena virus perempuan. Mau sampai kapan menjomblo? Okandria saja sudah menemukan belahan hatinya, tetangga sebelah Dora.
Aji Saka menepuk pelan bahu Albert. Albert hanya mesem tanpa menyahut. Dora dan Dimas serta Keinara sudah menikah, kamu kapan? Keke Aji Saka. Albert meringis, dia mengusap tengkuknya. Sibuk, Opa. Tak sempat memikirkan perkara pasangan hidup. Aji Saka tersenyum. Tak apa-apa, tetaplah sehat karena perusahaan bergantung padamu. Soal pasangan hidup, Opa yakin, kau akan menemukannya di saat yang tepat. Mamamu dan papamu pun santai-santai saja, toh. Mereka sudah kapok menjodoh-jodohkan anak-anaknya. Aji Saka menerawang saat dulu dirinya dan Dein sibuk menjodohkan Reza dan Sharon hanya karena hubungan bisnis. Tapi pada akhirnya pernikahan Reza dan Sharon harus kandas dalam waktu sangat singkat.